Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini. Saudaraku yang berbahagia, untuk memahami apa itu kehidupan, kita bisa melihat 3 tempat di dunia ini. Kalau kita mau merenung, ketiga tempat itu bisa mengajarkan kita arti sebuah kehidupan. Juga bisa mengajarkan kita manusia yang rendah hati. 3 tempat yang kita masukkan adalah: pertama, hospital atau rumah sakit. Yang namanya rumah sakit sudah pasti tempat perawatan bagi orang-orang sakit. Di sana kita akan memahami bahwa tak ada yang lebih nikmat daripada kesehatan. Segalanya tak berarti apa-apa kalau badan kita tidak sehat. Begitu pentingnya nikmat sehat. Karena itu, manfaatkanlah hidup ini dengan baik selagi kita masih sehat. Kedua, prison atau penjara. Kita akan melihat bahwa kebebasan adalah hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Apalah arti semua ini kalau hidup kita sudah dibatasi oleh ruang dan waktu? Seenak-enak di penjara, hidup kita terasa sempit seperti burung dalam sangkar. Coba kita bayangkan, kalau kita berada dalam penjara, bagaimana perasaan kita? Sudah pasti hidup kita tidak merdeka atau sengsara. Yang ketiga, grave atau disebut juga kuburan. Saat kita melihat kuburan atau ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, kita akan menyadari seberapapun kuat dan hebatnya diri kita, suatu saat nanti pasti akan mati. Tanah yang kita injak-injak hari ini akan menjadi atap kuburan kita di kemudian hari. Tubuh yang kita rawat hari ini akan menjadi santapan ulat suatu saat nanti. Tak ada satupun yang bisa kita banggakan. Karena itu, semua kita tidak boleh merasa diri sombong. Kesombongan terbesar yang sering melekat pada diri manusia adalah merasa dirinya paling benar dan paling baik daripada orang lain. Hampir rata-rata manusia merasakan seperti itu. Ingat, ini warisan dari iblis. Iblis merasa diri lebih baik daripada Adam. Maka salah satu obatnya bagi kita adalah sering-seringlah ziarah kubur. Pernahkah kita membayangkan nanti setelah mati bagaimana nasib kita di alam kubur? Sedangkan orang yang mengantarkan kita semuanya sudah pulang. Pada saat itu kita sudah tinggal sendirian. Sedangkan alam kubur sebuah tempat yang misterius dan sangat menakutkan. Makanya dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan selalu menangis ketika melihat kuburan. Ketika ditanya orang, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis saat melihat kuburan?" Beliau menjawab, "Aku menangis karena kubur itu pintu gerbang utama untuk menuju akhirat. Kalau seseorang selamat di alam kubur, ia akan selamat pula di alam akhirat. Tapi kalau seseorang bermasalah di alam kubur, ia akan bermasalah pula di alam akhirat." Begitu kata beliau. Tingkat Utsman bin Affan saja ketika melihat kuburan menangis. Padahal beliau itu adalah termasuk salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau masih menangis saat melihat kuburan. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan lumuran dosa? Apakah kita masih banyak tertawa? Apakah kita masih juga merasa diri sombong? Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing.
Pernahkah saya menangis ketika melihat kuburan? Apa yang saya ingat ketika saya berada di samping kuburan? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah semua kita menjadi manusia yang rendah hati dan bermanfaat satu sama lain. Didiklah hati kita secara terus-menerus supaya menjadi lembut, selalu bertakwa kepada Sang Pencipta, dan saling menghargai antar sesama. Semua manusia sama dalam pandangan Allah. Yang membuat kita beda adalah nilai ketakwaan yang tersembunyi dalam hati kita. Sebagaimana kata Rasulullah, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Beliau sambil menunjuk ke dadanya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hati kita sudah bertakwa atau belum? Sebab apapun kebaikan yang kita lakukan, nilai ukurannya di hati kita, bukan pada tampilan kita. Karena itu, belajarlah 3 hal tadi agar hati kita menjadi lembut, bisa bertakwa, dan bisa terbuka untuk melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Bila 3 hal tadi tidak bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita, berarti hati kita sudah benar-benar mati. Salah satu tanda bahwa hati kita sudah mati, kita terasa nikmat dalam melakukan maksiat dan acuh terhadap dosa. Tidak open dengan dosa. Kita tidak menyesal sedikit pun dengan dosa. Ini hati-hati. Ini musibah terbesar bagi diri kita. Yang lebih berbahaya lagi adalah bila nafsu kita masih hidup, tapi hati kita sudah mati. Ini yang sangat kita takutkan, wahai saudaraku. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.